Nabi Muhammad SAW yang ke-12 untuk kaum wanita adalah jika mau pakailah parfum untuk wanita. Hadisnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, parfum laki-laki itu wanginya kuat dan wanginya gelap, sedangkan parfum wanita itu warnanya dan wanginya ringan. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis di atas bahwa kaum wanita boleh memakai minyak wangi asalkan tidak berlebihan dan wanginya pun tidak tajam atau tidak terlalu tercium. Karena biasanya kalau parfum untuk laki-laki itu wanginya kan tercium banget, kuat gitu. Sedangkan kita cari parfum wanita yang memang wanginya itu tidak terlalu tajam seperti itu. Nah, pesan Rasulullah yang ke-13 adalah cara mempercantik diri yang dilakukan Rasulullah. Nah, cara mempercantik diri yang dilakukan Rasulullah. Hadisnya adalah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Allah melaknat wanita yang mentato dan minta ditato, wanita yang mencukur alis dan minta dicukur, dan wanita yang mengikir giginya untuk keindahan, serta wanita yang mengubah ciptaan Allah. Lalu ucapan Abdullah ini sampai kepada seorang wanita dari Bani Asad yang bernama Ummu Yaqub. Dia mendatangi Abdullah bin Mas'ud seraya berkata, telah sampai kepadaku kabar bahwa kamu melaknat ini dan itu. Dan Abdullah berkata, apa salahnya aku melaknat orang yang dilaknat Rasulullah, dan hal itu terdapat pula di Kitabullah. Wanita itu berkata, aku sudah membaca Kitabullah dari awal sampai akhir, tetapi aku tidak menemukan apa yang kamu katakan itu. Terus Abdullah berkata, jika kamu benar-benar membacanya, pasti kamu akan menemukannya. Apakah kamu membaca ayat, apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Wanita itu berkata, ya Abdullah, ya. Wanita itu berkata, ya. Abdullah pun berkata, sesungguhnya Allah telah melarangnya. Wanita itu berkata, sesungguhnya aku melihat istri dan keluargamu melakukannya. Abdullah berkata, pergi dan lihatlah. Lalu wanita itu pergi dan melihatnya, akan tetapi dia tidak mendapati apa yang dia katakannya itu. Abdullah berkata, seandainya mereka melakukannya, sungguh aku tidak akan berkumpul dengan mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi dari hadis di atas, penjelasannya adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud ini berkata, jika ada wanita yang mempercantik dirinya dengan mencukur alisnya atau ditato atau mengikir giginya, maka wanita yang ditato ataupun orang yang mentatonya, wanita yang dicukur alisnya ataupun orang yang mencukur alisnya, dan wanita yang mengkikir giginya atau memotong giginya, dan orang yang memotong giginya, justru itu akan dilaknat oleh Allah, karena itu termasuk mengubah ciptaan Allah, karena Allah lah Maha Baik Sang Pencipta. Jika kita sudah diciptakan, maka kita syukuri. Nah, untuk pesan yang ke-14 adalah, nikahkanlah putrimu dengan laki-laki yang soleh. Hadisnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika ada orang yang mengajukan lamaran atau ingin menikah kepada kalian dan kalian ridho terhadap agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah.
Karena jika kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis di atas bahwa wanita, ini pesan yang untuk wanita itu sendiri dan bapaknya dari para wanita, yaitu jika ada anak perempuan atau perempuan yang dilamar oleh laki-laki yang berakhlak mulia dan agamanya pun soleh, tapi tidak diterima lantaran mungkin dengan alasan yang duniawi seperti hartanya tidak mapan atau usianya gitu, itu akan terjadi fitnah. Fitnah itu adalah kita tidak tahu kedepannya bakal terjadi apa kepada anak perempuan dan si bapak anak perempuannya ini. Jadi jika anak perempuan itu sudah dilamar oleh laki-laki yang soleh dan berakhlak mulia, maka nikahkanlah. Insya Allah semoga bisa menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Nah, pesan yang ke-15 adalah perbanyaklah sedekah dan memohonlah ampunan. Dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Wahai para wanita, bersedekahlah dan mintalah ampunan, karena sesungguhnya aku melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak." Seorang wanita dari mereka berkata, "Wahai Rasulullah, mengapa kami menjadi penghuni paling banyak di neraka?" Beliau menjawab, "Karena kalian banyak melaknat dan mengingkari kebaikan suami. Dan tidaklah aku melihat orang yang kurang akal dan agamanya seperti kalian." Wanita itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kekurangan akal dan agama kami?" Beliau menjawab, "Kekurangan akal kalian ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang laki-laki. Inilah yang dimaksud dengan kekurangan akal. Kemudian kamu juga tinggal beberapa hari tidak sholat dan juga tidak puasa di bulan Ramadan. Inilah yang dimaksud dengan kekurangan agama dan agama itu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, dari hadis di atas, wanita itu memang bengkok atau mungkin terbuat dari rusuk Nabi Adam asal mulanya. Jadi wanita itu harus sering diingatkan lagi dan terus belajar menuntut ilmu agama, karena jika tidak, kita akan terjerumus menjadi wanita yang dilaknat. Karena di neraka itu Rasulullah banyak hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa penghuni neraka kebanyakan penghuninya adalah wanita. Sungguh pelajaran juga buat anak, semoga kita tidak termasuk dari itu. Karena apa? Banyak wanita yang suami. Semoga kita termasuk wanita yang solihah yang bisa menjadi penghuni surganya Allah, bukan termasuk penghuni neraka. Nah, pesan Rasulullah yang ke-16 yaitu menjadi pemimpin di rumah suami. Hadisnya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Pembantu adalah pemimpin atas harta majikannya dan akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta ayahnya dan akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya mengenai kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas, berarti kita sebagai wanita, terutama yang sudah menikah, kita harus menjaga rumah kita jika suami kita tidak ada, karena kita pemimpin bagi keluarga itu. Jika suami kita sedang mencari nafkah,
kita harus menjaga anak kita dan harta kita yang ada di rumah dan mendidik anak kita. Karena jika kita semua itu akan dimintai pertanggung jawabannya di hadapan Allah. Nah, pesan yang ke-17 adalah mintalah izin suami saat memberi dari hartanya. Hadisnya adalah dari Amr bin Syuaib bahwasanya ayahnya telah menceritakan kepadanya dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh bagi wanita memberikan sesuatu kecuali seizin suaminya, terutama jika wanita yang tidak bekerja dan kita ingin berbagi kepada orang lain yang membutuhkan atau kepada keluarga kita yang membutuhkan, ingin memberikan sebagian harta suami kita tersebut, karena kan nah kita harus izin dulu apakah boleh, apakah suami kita ridho jika sebagian hartanya diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan atau keluarga yang lebih membutuhkan. Pesan yang ke-18 adalah menjadi wanita yang terbaik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah wanita yang paling baik itu? Beliau menjawab, wanita yang paling baik ialah wanita yang membuat suaminya senang jika melihatnya, taat jika disuruh, dan tidak menyelisihinya dalam hal yang tidak disukainya dan dalam hal hartanya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, dari hadis di atas, sesungguhnya Rasulullah menjelaskan bahwa wanita yang paling baik di dunia ini adalah wanita yang taat kepada suaminya dan wanita yang bisa menyenangkan jika suami melihatnya, dan juga bisa selalu sami'na wa ata'na kepada sang suami jika suami menyuruhnya, memerintahkannya yang tidak melanggar aturan Allah, menjaga harta suaminya. Nah, pesan yang ke-9 adalah taat kepada suami. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjang tapi dia menolak sehingga suami itu tidur dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat istrinya itu sampai datang waktu subuh. Hadis riwayat Bukhari. Untuk kita wanita yang sudah menikah terutama, dan untuk yang belum menikah mungkin ini bisa menjadi ilmu. Nah, jika suami kita memerintahkan, maka kita harus mentaati, terutama dalam hal ranjang yang dari hadis diat ini. Jika kita menolaknya, maka justru malaikat melaknat kita. Nah, semoga Ana dan kaum wanita muslimin ini bisa menjadi ilmu untuk anak sendiri juga. Terus pesan yang ke-20 adalah haram menuntut cerai suami tanpa sebab. Hadisnya adalah hadis Sauban radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wanita manapun yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa ada sebab atau alasan, maka diharamkan baginya mencium wangi surga. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, dari hadis di atas menjelaskan bahwa jika kita wanita menuntut cerai kepada suami, padahal suami kita tidak melanggar aturan Allah, hanya karena masalah-masalah yang ringan yang masih bisa didiskusikan, maka itu akan menjadi azab untuk kita juga. Tidak bisa masuk dan mencium surga. Hal wangi surga tercium dari jauh sekian dan sekian. Nah, sumpah, na'udzubillah, semoga kita selalu bisa diberi kesabaran dan
dalam menghadapi masalah dan ujian yang Allah berikan dalam rumah tangga kita. Kecuali jika suaminya memerintahkan kita untuk melanggar aturan Allah, atau suami kita tidak benar, atau suami kita berjudi, berbuat dosa, maksiat, atau bahkan kita sering disakitin tanpa sebab, maka itu nggak apa-apa, boleh hukumnya. Tapi jika suami kita tidak melakukan hal seperti itu, alangkah lebih baik kita, jika ada masalah di rumah tangga, kita diskusikan sama-sama. Nah, pesan Rasulullah yang ke-21 adalah hindari ikhtilat atau bercampur baur dengan laki-laki. Hadisnya adalah dari Ali radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Ali bin Hakim berkata dalam hadisnya, apakah kalian tidak merasa cemburu saat wanita-wanita kalian pergi keluar rumah? Hanas berkata dalam hadisnya, apakah kalian tidak merasa malu atau cemburu karena telah sampai kabar kepadaku bahwa wanita-wanita kalian pergi ke pasar-pasar sedangkan mereka berdesak-desakan dengan laki-laki? Hadis riwayat Muslim. Nah, untuk kita dari hadis di atas, sebisa mungkin kita menghindari ikhtilat atau bercampur baur dengan laki-laki, atau bahkan sampai bersentuh-sentuhan. Jangan sampai. Nah, pesan Rasulullah yang ke-22 adalah laknat bagi wanita yang menyerupai laki-laki. Hadisnya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari.